Di akhir tahun 14 itu, suami saya sudah tidak pernah pulang lagi dan tidak menafkahi. Saya pernah menikah secara agama seberang karena sedangkan suami saya sebenarnya Kristen, tapi karena dia Kristen KTP, jadi akhirnya dia mengikuti saya tahun 97. Karena saya ikut dengan oma dari suami saya, jadi setiap kali mereka ibadah ke gereja, saya terpaksa ikut untuk mengantar anak-anak juga gitu. Jadi saya merasakan Tuhan itu kok hadir secara nyata ketika mereka memanggil mereka dalam penyembahan, memanggil ya Aba Bapa. Saya merasakan seperti Tuhan itu hadir merespon mereka gitu. Dari situ saya dibaptis tahun 99. Pernikahan saya dalam kehancuran ya, karena suami saya kerja di dunia malam, di klub malam, jadi dia sering berganti-ganti wanita. Akhirnya sampai suatu kali suami saya tidak lagi pulang ke rumah. Jadi selama 14 tahun masih pulang ke rumah, masih menafkahi. Tapi setelah di akhir tahun 14 itu, suami saya sudah tidak pernah pulang lagi dan tidak menafkahi. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Surabaya, ke kampung halaman saya. Saya merasa sudah memikul salib gitu ya, saya setia. Saya disuruh setia, saya setia. Saya disuruh mengampuni suami, saya mengampuni. Tapi kenyataannya kok makin hancur gitu. Jadi saya memutuskan pulang itu saya dengan membawa kecewaan sama Tuhan. Saya membawa 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Karena memiliki motivasi yang salah, saya ketemu dengan teman-teman saya yang lama dan teman-teman saya yang suka clubbing, saya nggak akan mampu gitu. Jadi saya butuh menikah, saya butuh suami yang bisa mensupport secara keuangan. Waktu hati saya tuh seperti badai gitu ya. Tuhan tuh tiba-tiba bicara gini, Dimo Nuruto gitu. Terus saya tanya sama Tuhan, gimana caranya Tuhan? Kondisi kayak gini saya nggak bisa diem gitu, karena saya terus mencari-cari gimana supaya dapat uang gitu kan. Terus dari situ Tuhan bilang, baca Alkitab. Oke Tuhan, kalau mau memang suruh baca Alkitab, saya minta supaya saya diberikan hati yang penasaran sama isi Alkitab, seperti saya saat nonton film, karena saya hobi nonton film gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih beneran, karena saya sendiri anak sekolah, jadi saya baca firman lebih banyak gitu, sampai nggak sampai 1 tahun, sampai 6 bulan saya sudah menyelesaikan. Dan dari situ Tuhan bicara banyak. Nah, waktu saya mulai memutuskan untuk datang ibadah pertama kali dengan hati yang berbeda, dengan hati yang bertobat, saya mengalami lawatan Tuhan. Dari awal ibadah sampai akhir tuh saya mengeluarkan air mata. Ketika mereka mulai nyanyi penyembahan, saya mulai menjerit gitu kan. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya nggak dengar apa perkataan Pastor Koecen sebelumnya, tapi saya cuma dengar satu kalimat, siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Saat itu saya langsung angkat tangan, saya pikir wah ini saatnya Tuhan mengampuni saya gitu. Akhirnya saya maju ke depan tanpa melihat kanan kiri. Saya didoakan sama Pastor Koecen, ibu merasa sendiri, tapi ketahuilah kamu tuh tidak sendiri. Itu yang saya ingat. Buat para wanita yang mengalami rumah tangga yang hancur, dengan kondisi memiliki anak dan tidak bekerja atau tidak ada dukungan dari siapapun, bergantunglah sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki kita. Kita nggak perlu memikirkan untuk menikah lagi atau sibuk mencari pasangan sandaran hidup. Karena Tuhan itu udah segala-galanya. Tuhan ada tempat sandaran bagi orang-orang seperti kita. Buktinya saya nggak punya kerjaan tetap, tapi Tuhan pelihara hidup saya. Bahkan Tuhan menggenapi seluruh janjinya bagi barang siapa yang berdiri dalam kebenaran dan menuruti firman Tuhan, bersandar sama Tuhan, maka anak-anaknya akan dipelihara, anak-anaknya akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya meninggalkan dosa-dosa saya, meninggalkan kehidupan lama, dan saya mulai mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.